Dan yang ketiga, bait pertama. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang berfirman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Bait kedua. Mudah-mudi bagaimana sanggup bertahan pada jalan suci, sungguh dengan firman-Mu yang cerah, jalan-Mu Tuhan aman dan teruji. Aku gembira mengikutinya, agar selalu nama-Mu puji. Bait ketiga. Ingin lihat keajaiban-Mu, Tuhan hidupkan daku yang terasing, hingga firman-Mu pegang teguh. Tentang dihina orang lain, namun peringatan-Mu baru, hanya padamu hidupku terjamin. Kepada hambanya dipersilakan. Ya, selamat sore saudara. Saya berkhotbah mungkin tidak terlalu lama sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Natal kali ini di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam khotbah sore hari ini kami kembali memikirkan makna Natal yang sesungguhnya, yang mungkin sudah terkubur ratusan tahun, dan orang lebih mengidentikan Natal dengan pesta-pesta, dengan perayaan-perayaan, tukar-tukar hadiah dan lain sebagainya. Tetapi itu jauh dari makna Natal yang sesungguhnya. Berkati kami Tuhan dan firman-Mu, pimpin kami, berikan kami pencerahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, hari ini saya sengaja membuat satu topik atau tema yang provokatif. Provokatif dalam pengertian memang saya ingin sengaja memprovokasi orang-orang Kristen dengan khotbah ini, agar kita kembali memikirkan arti Natal yang sesungguhnya. Karena apa yang kita lihat sekarang dengan Sinterklas, dengan pohon-pohon Natal yang megah, yang besar, dengan kue-kue Natal, dengan pesta-pesta, dengan baju-baju Natal, ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan Natal, semua itu sebetulnya jauh dari makna Natal yang sesungguhnya. Sama sekali jauh.
Maka judul khotbah saya sore hari ini adalah Natal yang miskin. Itu merujuk kepada inkarnasi Yesus Kristus yang memang miskin, sangat-sangat miskin, versus pendeta-pendeta kaya raya. Ya, saya tidak sebut orang Kristen kaya raya ya, karena orang Kristen kaya, ya sudah, audionya bagus sebenarnya. Dicek langsung aja, cek langsung ke HP. Kasih keras aja enggak apa-apa. Itu bagus itu. Dicoba. Bagus. Ya baik. Ya sambil saudara ngecek ya. Jadi saudara, soalnya bukan hanya kita yang di sini ya, ada juga yang mengikuti live streaming, jadi audio harus jelas ya. Nanti di sini jelas, di sana tidak jelas ya. Jadi baik saudara, sudah bagus. Natal yang kita sering lihat itu sama sekali berbeda dengan pengertian Natal yang sesungguhnya. Saya beri judul khotbah saya itu Natal yang miskin. Itu merujuk kepada inkarnasi Yesus Kristus yang memang sangat-sangat miskin dengan pendeta-pendeta kaya raya ya. Saya tidak katakan jemaat kaya raya ya, karena sebetulnya bukan masalah kaya tidak kaya ya. Ya, orang kaya itu tidak dikutuk oleh Alkitab. Ya, banyak orang-orang suci Alkitab itu kaya raya. Abraham mempunyai rumah yang sangat besar sekali ya, hewan yang sangat banyak ya. Orang-orang perjanjian lama banyak yang diberkati kekayaan, dan orang-orang Kristen perjanjian baru kalau sudah perhatikan itu banyak orang-orang kaya yang mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Misalnya ada wanita-wanita kaya raya mendukung pelayanan pemberitaan Injil ya, mendukung pelayanan Rasul Paulus, Petrus dan pemberita-pemberita Injil saudara. Jadi bukan masalah kaya raya atau orang Kristen itu kaya raya, tetapi saya memberi judul di sana itu pendeta-pendeta kaya raya. Nah, apa pendeta nggak boleh kaya? Bukan itu juga maksudnya ya. Pendeta kaya bukan berdosa ya, bukan berdosa. Tetapi bagaimana para pendeta ini memandang uang, memandang kekayaan, sampai-sampai rela memeras jemaat, memeras persepuluhan jemaat, dan seluruh persepuluhan jemaat masuk ke kantong mereka supaya mereka bisa beli Mercy, mobil Mercy, Jaguar dan lain sebagainya. Nah, ini bukan spirit Natal. Ini jauh daripada Natal, saudara. Dan ini yang kita lihat. Dan cilakanya banyak orang-orang Kristen tertentu mengeluh-elukan yang seperti itu. Kalau yang kurus seperti ini, kurang berkat, kurang iman sih dia, suka kritik saja, maka kurang berkat. Lihat badannya kurus. Tapi kalau lihat pendeta berdasi, ya, tampilan begitu rapi ya, lalu mobilnya mewah, ya, wah, menebarkan aroma, aura kesuksesan. Wah, inilah hamba Tuhan. Padahal tidak tentu moral beres. Tidak tentu dia memandang uang itu beres, saudara. Ya, itu fakta, saudara. Ya, tahu ada pendeta besar sekali, ya. Tidak usah sebut nama, saudara, ya. Nanti kita diperkarakan. Saya diperkarakan, ya. Jadi, pendeta besar sekali. Tapi dia nggak tinggal sama istrinya. Dia tinggal sama asistennya perempuan. Istrinya di tempat lain. Lalu orang-orang yang dekat dia bertanya, Pak, kenapa sih tinggal sama asisten, kok tidak sama istrinya? Ini kan asisten saya, dia pelayan saya. Karena dia pelayan saya, pegawai saya, harus tinggal sama saya. Nah, itu jawabannya kelihatan rasional ya, tapi dia sedang merasionalisasi dosa yang dia buat. Dia berzina sebetulnya, saudara. Dia berzina dengan asistennya itu.
Itu sudah rahasia umum, saudara. Sudah meninggal pendeta besar itu. Besar sekali, gerejanya besar sekali. Sangat besar. Nah saudara, ini yang dielu-elukan orang. Dianggap, wah mereka hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Penuh kuasa kalau khotbah. Padahal kuasa khotbahnya itu dari mikrofon, saudara. Dari sound system. Ketika dia berkhotbah. Nanti begitu listrik mati, Roh Kudusnya lari. Karena andalannya itu sebetulnya Roh Kudus yang diandalkan adalah sound system. Dia teriak-teriak di sana. Nah, pendeta-pendeta semacam ini jauh, sama sekali jauh daripada inkarnasi Natal yang sesungguhnya. Yang begitu miskin, nanti kita akan lihat saudara ya. Kalau saudara lihat di foto thumbnail live streaming, itu ada gambar satu pendeta terkenal dari Amerika. Namanya Joel Osteen. Ya, pendeta kaya raya. Jemaatnya itu udah tahu berapa banyak. Itu gedung gerejanya itu bisa menampung puluhan ribu orang. Saudara, tetapi yang dia khotbahkan dari mulutnya hanya yang baik-baik saja. Bagaimana kita hidup baik, bagaimana sukses. Gak pernah memberitakan Injil yang sejati, yang menegur orang-orang supaya bertobat dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Gak ada itu. Dan dia memang katanya spesialisasinya untuk khotbah yang baik-baik, yang menyenangkan telinga jemaat. Tetapi Alkitab sudah berkata, ya, akan ada banyak orang-orang pada akhir zaman nanti mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan apa? Keinginan telinga mereka. Nah, Natal yang sesungguhnya saudara itu sangat jauh dari kemewahan. Saya ingin membaca ulang firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi di ayat yang Matius pasal 2 ayat 13 dan sampai 15 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi ini adalah kisah di mana Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Mesir karena Herodes ingin membunuh seluruh bayi-bayi di Bethlehem. Ini satu penderitaan saudara, satu kesulitan. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan berita Natal tadi mengenai kelahiran Yesus dan para gembala, saudara perhatikan di sana bayi itu ditaruh di dalam palungan. Memang lahir di kandang binatang. Kalau ada pihak sebelah, itu apologet Islam sering berkata, itu tidak lahir di kandang ya hina begitu ya, atau mungkin dari teolog-teolog liberal atau yang lainnya itu menyangkal kalau itu lahir di kandang binatang. Tapi Alkitab jelas mengatakan ditaruh di atas, di dalam palungan, tempat makannya itu binatang ya, hewan peliharaan. Itu satu kelahiran yang begitu miskin saudara. Dan berita mengenai kelahiran, mengenai inkarnasi yang miskin ini juga disampaikan kepada gembala-gembala yang miskin. Tidak disampaikan kepada orang-orang kaya, raja, pembesar yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Orang terhormat, di mana berita Natal disampaikan hanya kepada orang-orang Majus. Kalau orang-orang Majus memang mereka adalah orang-orang terhormat. Boleh dikatakan sebagai ilmuwan pada saat itu. Dan berdasarkan bintang yang mereka lihat yang beda sendiri daripada bintang-bintang yang selalu mereka amati, maka mereka melihat bahwa ada raja baru lahir. Lalu datang, lalu ketemu orang-orang di Yerusalem, ketemu Herodes. Lalu kemudian Herodes menjadi iri hati, ingin membunuh seluruh bayi agar raja yang baru lahir itu bisa dibunuh, saudara. Nah, jadi saudara, memang inkarnasi yang dinyatakan Alkitab itu sebetulnya dinyatakan dalam kemiskinan jasmaniah, kemiskinan badaniah,
Ya, betul-betul kemiskinan kalau dalam konteks kita sekarang, mungkin orang yang nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tempat tinggal pun nggak jelas, ya. Memang Natal dinyatakan dalam kemiskinan jasmania semacam itu. Saudara tidak bisa menafsirkan itu sebagai, oh ini maksudnya miskin rohani. Yusuf sebetulnya itu kaya raya, tukang kayu, dia menabung, ya, lalu punya banyak emas. Ya, tidak, bahkan pergi menyingkir ke Mesir pun itu bekalnya adalah emas yang dibawa oleh orang-orang Majus, saudara, untuk mereka bisa bertahan hidup di Mesir. Sampai Herodes mati, baru malaikat Tuhan nampak lagi dalam mimpi mereka untuk kembali pulang ke Israel. Jadi saudara, kemiskinan jasmania. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan. Apakah Tuhan senang dengan kemiskinan? Tentu tidak. Apakah Tuhan suka kalau orang Kristen itu miskin? Jadi orang Kristen tidak usah kerja, ya. Orang Kristen tidak usah menginginkan hidup yang lebih baik, miskin saja. Bukan. Karena Tuhan yang sama mengatakan apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, artinya Tuhan tidak menghina materi di sini. Tuhan tidak menghina uang. Tuhan tidak menghina kekayaan untuk kita hidup, bukan. Tapi mengapa Natal harus dalam bentuk kemiskinan jasmania? Betul-betul orang sekarang istilahnya kere, ya, tidak punya apa-apa. Ini untuk mengidentifikasi keadaan manusia. Tuhan sebetulnya mau berkata di sini, kamu manusia lagi pesta pora, kamu kawin dan mengawinkan, kamu hidup seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah semua baik-baik saja, tapi sesungguhnya keadaanmu itu miskin, melarat, buta, dan telanjang. Itu istilah yang Tuhan Yesus pakai dalam kitab Wahyu, saudara, ketika menegur satu gereja di sana. Engkau buta, miskin, melarat, dan telanjang. Itu keadaan seluruh manusia. Entah dia presiden, raja, kaisar, atau orang kecil, orang kaya, orang miskin. Keadaannya adalah di mata Tuhan apa? Buta, melarat, miskin, dan telanjang. Perlu minyak dari Tuhan untuk melumas mata-mata kita, supaya bisa melihat kebenaran, melihat Tuhan yang sudah dibutakan oleh dosa. Perlu emas dari Tuhan untuk memperkaya kita. Perlu pakaian putih dari Tuhan untuk menutupi ketelanjangan kita. Saudara, itu sebab inkarnasi mengambil bentuk kemiskinan yang betul-betul nyata, kemiskinan jasmania. Saudara, untuk merepresentasikan kemiskinan orang-orang berdosa. Nah, mari kita melihat satu ayat sekarang di dalam Alkitab yang dimana ayat ini sering disalahgunakan dan diselewengkan oleh pendeta-pendeta kemakmuran. Yesaya 53 ayat 2-6. Saya akan membaca. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pendeta-pendeta kemakmuran sangat suka mengutip bagian yang terakhir ini. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka sakitmu apa? Penyakit kanker sembuh.
Penyakit paru-paru sembuh, jantung, hipertensi, gula sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Lalu kemudian secara ekstrim mengatakan lagi, Yesus mati terkutuk supaya kita diberkati. Yesus dibuat miskin supaya kita kaya. Bukan itu maksud ayat ini. Tapi ayat ini ingin menyadarkan kemiskinan kita dalam dosa. Di dalam dosa kita miskin, buta, melarat, dan telanjang. Ya. Bahkan sangat jelas di dalam ayat yang kelima. Ya. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bukan dia diremukkan supaya kita kaya, dia diremukkan supaya kita sehat selalu. Saudara ingin sehat tapi makan tidak teratur, tidak mungkin sehat. Saya setelah sakit jantung baru saya tahu rasanya makan harus tertib bagaimana. Tidak boleh terlalu capek, harus tetap cukup tidur, harus olahraga setiap hari. Sekarang saya bisa jalan 2,5 km, push up 20 kali, ya. Saya mulai tambah olahraga saya. Karena saya pikir perjuangan tetap masih panjang dan saya butuh kesehatan. Di dalam kesehatan tubuh, di situ ada pemberitaan Injil yang bersemangat. Nah, itu semboyan saya, saudara ya. Jadi kalau badannya ringkih, sakit-sakitan, ya ada bisa khotbah dan semangat juga kan. Jadi saudara, Yesus ditikam, Yesus disalib, Yesus dibunuh. Dia lahir dalam keadaan hina dan miskin. Bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita banyak uang, bukan supaya kita sehat-sehat selalu. Semua itu bisa kita cover sendiri dengan pertolongan anugerah Tuhan. Artinya, Anda mau hidup dengan benar, dengan baik, dengan cukup, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Kenapa hidup tidak bertanggung jawab? Lalu datanglah segala macam kesulitan. Lalu kita minta anugerah Tuhan. Itu omong kosong. Bukan itu yang Tuhan tuntut dari kita, saudara. Kamu hidup sembarangan. Nanti kalau sakit gampang saya sembuhkan. Itu bukan Tuhan yang Kristen. Itu bukan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tuhan yang ada dalam Alkitab adalah apa? Kamu harus hidup bertanggung jawab. Hidup sebaik mungkin di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau begitu semua kita bisa tangani dengan anugerah Tuhan. Tetapi apa yang kita tidak bisa tangani? Dosa-dosa kita, kejahatan kita, pemberontakan kita, tidak bisa satu orang pun menangani itu. Kita angkat tangan 1000%. Kita menyerah kepada Tuhan. Untuk itulah Yesus datang dalam kemiskinan, betul-betul mewujudkan diri dalam kemiskinan jasmania, penderitaan fisik dan mental, saudara. Maka saudara, Natal esensinya itu apa? Begitu miskin, begitu menderita. Tapi kita sekarang tidak malu-malu menggunakan momen Natal untuk bermewah-mewah. Saya tidak tahu kalau ada gereja mungkin pesta Natal sampai menghabiskan uang ratusan juta. Mungkin ada gereja-gereja besar. Ya, mereka pesta Natal menghabiskan ratusan juta. Pesta pora. Tapi Natal apa seperti itu? Tidak sama sekali jauh, saudara. Nah, bagian yang kedua sekarang, saudara. Secara ringkas saya ingin mengajak kita untuk melihat langkah-langkah penderitaan Yesus Kristus. Yang dijelaskan dengan begitu baik di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Ya, dikatakan di situ, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di dalam
4 ayat ini, saudara, kita melihat ada sekitar 5 langkah bagaimana Yesus merendahkan dirinya di dalam penderitaan kemiskinan yang luar biasa. Ya. Yang pertama dikatakan tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Yesus adalah Allah. Jangan percaya dan mereka yang mengatakan Yesus itu hanyalah ciptaan mula-mula. Yesus hanyalah nabi. Ya, kalau Yesus hanyalah nabi, saya berhenti jadi Kristen sekarang. Ya, saya stop jadi Kristen. Ya, lebih baik jadi ateis lebih bagus ya daripada beragama. Untuk apa beragama ya? Nanti hanya beragama mengkafir-kafirkan orang. Ya, kafir kamu, bunuh kamu. Ya, itu ada satu tempat di Jawa Barat sana. Itu kalau saya tidak salah wali kotanya, ada satu kecamatan tidak boleh merayakan Natal di sana. Jadi orang-orang Kristen diumumkan pindah ke kecamatan sebelahnya untuk kalau mau merayakan Natal. Padahal ada orang Kristen di sana. Ini bentuk-bentuk radikalisme ya, yang sebetulnya tidak perlu. Ini ada dalam agama-agama, saudara. Radikalisme yang tidak perlu. Nah, kalau Yesus hanyalah nabi, saya stop jadi Kristen, lebih baik saya jadi ateis. Saya tidak sudi jadi orang beragama. No, saya tidak mau beragama. Ya, karena beragama itu hanya membangkitkan apa? Kafir-kafirkan orang kan? Aku paling hebat, kamu kafir. Kan begitu, saudara. Itu yang kita lihat dalam kehidupan orang beragama. Tapi kalau dalam Kristus kita melihat kasih, kerendahan, perendahan diri yang sedemikian rupa, saudara. Maka Yesus bukan hanya nabi. Yesus bukan hanya sekadar utusan. Utusan Allah, utusan Tuhan. Tapi Yesus adalah Allah sendiri, firman Allah yang kekal, logos ilahi yang kekal, yang datang ke dalam dunia. Maka Filipi di sini, surat Filipi yang ditulis oleh Paulus mengatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, dia setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini langkah perendahan diri yang pertama. Tidak mempertahankan diri sebagai setara dengan Bapa, tapi datang mengambil natur manusia. Nah, mengambil natur manusia itu sudah penderitaan tersendiri. Mengambil natur manusia sudah penderitaan tersendiri. Dan Alkitab sudah membuktikan itu. Lahir di kandang, bukan lahir di rumah sakit yang mewah ya. Ya, saudara, kalau saya tanya pilih mana, mau lahir di rumah sakit, lahir di bidan atau lahir di pinggir jalan, di kandang domba? Tidak ada orang mau, saudara. Walaupun dia tidak ngerti, bayi-bayi mana ngerti ya, ngoy-ngoy kan tidak ngerti apa-apa. Tapi tetap kita tidak mau kan, saudara. Yesus mengambil natur manusia dengan sangat hina semacam itu. Langkah pertama, tidak menganggap kesetaraan dan Allah sebagai milik harus dipertahankan, tetapi mengambil natur manusia. Itu langkah pertama. Sudah jadi manusia biasa sama seperti kita? Tidak juga. Ya. Yang selanjutnya dikatakan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Istilah mengosongkan di sana, jangan saudara kira kealahan Yesus dikosongkan sehingga hanya manusia saja. Ini ajaran sesat, ajaran kenosis namanya. Teori kenosis yang sesat ya. Ketika Yesus mengambil natur manusia, kealahannya ada pada saat yang sama. Tapi bisa dibedakan dengan jelas kemanusiaannya mana, kealahannya mana. Tidak campur baur. Sebagaimana Konsili Chalcedon mengatakan, dua natur Kristus, kealahan dan kemanusiaannya bersatu dalam satu pribadi logos. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbaju. Ya. Jadi istilah mengosongkan dirinya di sini, yaitu menegaskan tadi itu di atas, tidak menganggap dirinya sebagai Allah yang setara dengan Bapa, tapi rela mengambil natur manusia. Itu maksudnya, ya. Misalnya, saudara ya, katakanlah jika ada presiden. Dia tetap presiden, saudara. Dan bisa dia mengosongkan diri lalu tidak jadi presiden. Yang namanya presiden di mana-mana pun pakaiannya seperti apa, dia jalan di mana tetap presiden kan.
Tapi bayangkan kalau seorang presiden duduk di warteg, makan dengan kuli-kuli bangunan, ya, sambil bercerita, bercengkerama dengan mereka. Nah, ini yang namanya presiden itu sepertinya tidak menganggap dirinya seorang presiden yang harus dipertahankan posisinya, tapi duduk bersama-sama dengan kuli-kuli bangunan. Nah, itu maksudnya ayat ini, saudara. Jadi bukan kealahannya dikosongkan atau teori sesat yang mengatakan kealahan Yesus itu direduksi, ya, hanya menjadi potensi saja. Allah tidak bisa direduksi menjadi potensi. Atau ajaran itu dari pendeta Erastus, ya, yang mengatakan bahwa kealahan Yesus itu di stop, dihentikan. Maka dia mengatakan Yesus mati 2 kali. Kealahannya di stop, itu mati pertama, kedua mati di atas kayu salib. Ini ajaran yang tidak alkitabiah, melawan Alkitab. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini mengosongkan diri, tidak menganggap diri sebagai Allah, tapi rela mengambil natur manusia. Ya, bukan manusia biasa, tapi mengambil rupa seorang hamba, katanya di sini. Kita manusia biasa, ya, betul ya. Tapi Yesus melampaui, bukan hanya manusia biasa, tapi mengambil rupa seorang hamba. Bukan sekedar hamba, budak, benar-benar budak, yang kehilangan seluruh haknya. Tahu dari mana Pak Muliwali kehilangan seluruh hak? Tidak ada satu orang di dunia ini, sejak zaman Adam sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, yang taat melakukan seluruh hukum Taurat. Ketika Yesus memikulkan kuk, ya, memikul kuk hukum Taurat itu, tidak satu pun yang bolong. Dia melepaskan seluruh haknya di sana untuk hanya taat saja. Ada tidak di antara kita ini anak-anak Tuhan yang setiap hari hanya taat saja, tidak pernah tidak taat? Tidak ada, saudara. Kita sering mengambil hak kita sendiri, betul ya? Sering kita mengambil hak kita sendiri, sering kita tidak taat, sering kita tidak taat. Tapi Yesus Kristus taat seluruh tuntutan hukum Taurat, kecuali yang dibuat-buat oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Yesus tidak mau taat itu. Tapi yang betul-betul hukum Musa, dia taati semuanya. Tidak ada satupun yang tidak taat. Maka dia di sini rela melepaskan seluruh hak. Apakah Yesus harus taat? Ini pertanyaan. Tidak harus taat, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Kita yang harus taat supaya selamat, tapi ternyata tidak ada yang selamat, tidak ada yang taat supaya selamat, kan? Itu sebab digantikan oleh Kristus. Adam hanya satu perintah saja tidak taat, ya. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Cuma satu itu, di tengah taman yang indah, ya, tidak ada panas, kedinginan, dan udara sejuk. Di tengah taman ini buah-buah yang indah, tetap jatuh dalam dosa. Apalagi kita mau taat seluruh hukum Musa, hukum Taurat. Adam saja satu perintah tidak taat, apalagi kita. Jangan sombong, nggak ada yang taat, saudara. Nah, Yesus tidak berdosa, dia tidak harus taat. Mengerti ya, saudara paham ya? Dia tidak harus taat karena dia tidak berdosa. Yang harus taat kita, harus taat supaya selamat. Tapi ternyata tidak ada yang taat supaya selamat. Maka Yesus gantikan kita. Nah, Yesus harus taat, bukan dalam konteks karena dia berdosa supaya harus taat supaya selamat. Dia adalah Allah yang suci, yang mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia suci dan tidak perlu harus taat. Tapi untuk kita lah, dia melepaskan hak dan dia harus taat seluruh hukum Taurat, saudara. Nah, saudara, Yesus tidak hanya menjadi manusia biasa, tapi manusia budak, manusia hamba yang taat, ya, budak yang taat. Ya, jadi mungkin saya ringkaskan, saudara, ya. Step pertama, tidak menganggap kesetaraan dan Allah sebagai milik harus dipertahankan, mengambil natur manusia. Bukan hanya manusia biasa, tapi manusia budak. Dan budak bukan hanya budak biasa, tapi budak yang taat. Budak banyak yang tidak taat, ya. Pembantu banyak yang tidak taat, kan? Ya. Pembantu banyak yang mokong, ya. Mokong kata orang sini, orang Jawa, ya. Mokong, ya, suka melawan, kan? Ya, saudara kalau punya anak buah kan ada yang suka melawan, kan? Ya, tetapi Yesus budak yang taat. Lalu step berikut, saudara, saya baca, ya. Sudah 3 langkah, ya. Menjadi manusia,
Bukan manusia biasa, tapi manusia budak dan budak yang taat. Lalu mungkin saya baca dari ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yang berikut, dia taat sampai mati. Jadi budak yang taat dan taat sampai mati. Mungkin ada budak yang taat, mungkin ada pembantu yang taat, tapi tidak mungkin taat sampai mati. Ya. Tapi Yesus jadi budak taat, taat sampai mati, tuntas ya saudara ya, tuntas. Bahkan di atas kayu salib dia berkata apa? Tetelestai, ya, sudah selesai, tuntas saudara. Budak yang taat, taat sampai mati. Nah, cara matinya mati biasa apa enggak? Bukan mati biasa. Kalau ada orang taat sampai mati, matinya apa? Mati di rumah sakit. Oh biasa. Mati di rumah, di atas kasur yang empuk, biasa. Tapi ini mati terhina, mati terkutuk di atas kayu salib. Ini langkah perendahan diri luar biasa. Tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Menjadi manusia, langkah pertama. Kedua, menjadi manusia budak. Ketiga, menjadi budak yang taat. Keempat, menjadi taat sampai mati. Kelima, mati terkutuk. Tidak ada satu manusia yang sanggup melakukan itu, saudara. Dan ini betul-betul menunjukkan atau menyatakan kemiskinan, terhina luar biasa, kesengsaraan luar biasa dari Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Maka Natal, saudara, bukan hanya sekedar Kristus lahir, kita damai dengan Allah. Tidak, ada langkah perendahan diri luar biasa, ada penderitaan luar biasa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, ya, sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Itu Natal. Nah, orang dunia sekarang memperingati Natal tanpa perendahan diri, tanpa kesulitan, tanpa kesengsaraan, tanpa salib, bahkan tanpa kebangkitan. Sinterklas itu apa sih? Apa hubungannya dengan Natal? Tidak ada hubungan dengan Natal itu. Tapi itu hanya menyelewengkan makna Natal itu. Sinterklas bagi-bagi permen, ya, kepada anak-anak kecil. Nanti yang populer Sinterklasnya, Yesusnya ketutup. Tidak ada itu. Betul ya? Lagu-lagu Natal itu banyak, itu lagu-lagu Natal yang sama sekali tidak menggambarkan Natal. Ya, tidak menggambarkan Natal sama sekali. Ada baiknya Natal kali ini kita mengutamakan Yesus daripada hal-hal lain. Ada satu cerita menarik dari dua orang bersaudara yang dianggap pertama kali menemukan pesawat, menciptakan pesawat terbang. Itu Wright bersaudara, ya. Ya, mereka utak-atik pesawat, akhirnya pesawat bisa melayang, bisa naik juga. Ya, akhirnya pesawat itu bisa naik sekitar 120 kaki, saudara ya. Mereka senang setengah mati ketika pesawat itu bisa naik, ya, sekitar 120 kaki. Lalu mereka mengirimkan telegraf ya. Ya mungkin yang tutut gitu dulu ya. Lalu kemudian dikonversi ke huruf-huruf, kirim ke saudara perempuan yang namanya Catherine. Lalu isi telegraf itu begini: kami senang setengah mati, akhirnya kami bisa menerbangkan pesawat ini sampai sejauh 120 kaki ke atas. Dan karena itu pada Natal kali ini kami akan pulang. Wah, saudara yang perempuan senang setengah mati. Dia cepat-cepat berlari ke pusat kota, ke tempat koran, ya, supaya berita itu dimuat di koran. Lalu dia saking senangnya bercerita, dua saudara saya laki-laki akan pulang
pada Natal kali ini. Hanya itu yang dia tahu, yang dia cerita, saudara. Padahal intinya yang jadi berita sebetulnya apa? Sudah bisa menerbangkan pesawat yang mereka buat 120 kaki ke atas. Tapi yang dia ingat cuma itu. Dia senang sekali bisa pulang Natal kali ini. Dari segi berita dunia, saudara, ini sesuatu yang tidak menarik ya. Itu mungkin kalau saya pemilik koran, loh saudara-saudaramu pulang merayakan Natal apa hubungannya? Tidak perlu jadi berita kan? Tapi kalau yang jadi berita itu apa? Oh, sudah bisa menerbangkan pesawat 120 kaki. Itu jadi berita besar. Tapi di mata Tuhan, berita terbesar bukan bisa menerbangkan pesawat 120 kaki. Berita terbesar bukan manusia sudah sampai di bulan. Berita terbesar manusia bukan sudah sampai di planet Mars. Tapi berita terbesar adalah apa? Natal. Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan mengalami penderitaan sedemikian rupa untuk menghapus dosa-dosa, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Itu berita Natal paling penting, yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada itu, saudara. Dan oleh karena itu, biarlah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita boleh memikirkan makna Natal seperti ini. Ya. Semoga di pikiran kita bukan hadiah Natal. Untuk orang-orang tua sebetulnya bukan masalah hadiah ya, tapi anakku kasih apa ya? Kalau istriku, suamiku kasih apa? Istriku kasih apa? Bukan masalah nilai kan? Tetap bukan itu, saudara. Natal bukan supaya suami istri bisa jadi baik, bukan itu hanya akibat yang jauh sekali. Kalau kita memahami makna Natal yang sesungguhnya dan hidup di dalam makna Natal yang sesungguhnya, pasti ada damai. Damai di dalam keluarga, damai di dalam pekerjaan, damai di dalam masyarakat, damai di dalam gereja. Biarlah kita pulang dengan berita Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah sore hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Natal itu mengenai inkarnasi yang miskin, yang menderita, di mana Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengambil natur manusia dan sebegitu menderitanya sampai mati terkutuk di atas kayu salib untuk kami. Biarlah kami merenungkan makna Natal ini dan kami boleh hidup di dalamnya, merenungkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kami, dan sebagai akibatnya kami boleh memikirkan apa yang kami bisa kerjakan untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk meluaskan pemberitaan Injil, untuk membangun gereja Tuhan di muka bumi ini, kerajaan Allah di muka bumi ini. Biarlah kami tidak menjadi orang Kristen yang dihipnotis dengan hal-hal yang tidak penting, kekayaan dunia atau hal-hal berdosa di dunia ini, apalagi di era media sosial sekarang. Tapi biarlah kami menjadi orang Kristen yang selalu mengingat akan Natal yang sesungguhnya, penderitaan Kristus dalam inkarnasinya, dan itu menjadi satu dorongan bagi kami untuk pergi ke seluruh dunia menyatakan kabar baik ini, bahwa melalui Kristus yang menderita, dosa-dosa kami dibereskan, kami diperdamaikan dengan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Biarlah kami damai dengan Tuhan, damai dengan sesama kami, damai dengan seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tidak ada pohon Natal, tapi kita akan tetap menyanyikan lagu Malam Kudus dan membakar lilin ya, sebagai simbol bahwa kita adalah lilin-lilin yang kecil yang Tuhan taruh di dalam dunia ini ya.
Semoga kita bisa bercahaya sama seperti cahaya lilin. Kalau cahaya lilin habis kita pakai, nanti kita tiup mati, kita biarlah tidak menjadi lilin yang ditiup lalu mati, tapi terus bercahaya sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mungkin lilin-lilinnya bisa di ya, nanti saudara Michael bisa ambil cahaya api dari sini untuk dibagikan ya. Ya baik, lampu dimatikan, kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus. Dinyalakan dulu itu yang paling kecil, yang kecil aja. Ya, dibagikan dulu. Ini yang main musiknya nggak bisa lihat, jadi salah-salah ya. Dinyalakan dulu lilinnya, nggak usah dimatikan lampu yang kecil ya. Ya, silakan.
saudara, ya, tetap dinyalakan. Saya minta dengan hormat Pak Tunas untuk berdoa agar melalui penyalaan lilin simbolik ini kita boleh sungguh-sungguh memikirkan bahwa kita diutus oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sebagai lilin-lilin kecil yang harus bercahaya. Kalau lilin ini sebentar kita tiup, kita mati. Kita tidak boleh mati, gereja tidak boleh mati sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita bertempur sampai mati, ya. Saya mengundang Pak Tunas untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup yang mengasihi kami. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada Natal. Tidak ada berkat yang lebih besar tatkala Engkau datang ke bumi untuk kami orang berdosa. Ini adalah berita yang terbesar yang patut diberitakan, disaksikan bagi setiap orang yang masih di dalam kegelapan. Terima kasih kalau sore hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini mengucap syukur karena Natal adalah peristiwa yang terbesar. Engkau Allah yang berkuasa, yang maha segala-galanya, rela datang ke bumi menjadi papa dan miskin dan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan dikau. Bahkan kau menjadi budak, menjadi hamba. Semuanya kau kerjakan untuk satu tujuan, supaya manusia mengenal Allah yang sejati, mengenal Allah yang penuh kasih, mengenal Allah supaya terjadi pemulihan kami sebagai orang berdosa kepada Bapa yang di sorga. Puji Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang bersyukur. Kami adalah orang yang bersukacita. Bahkan kami adalah orang yang terpanggil, teristimewa untuk menjadi alat pelayan daripada Engkau untuk memberitakan kabar baik ini bagi seluruh orang yang belum percaya. Pakai hidup kami Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami terang, lilin-lilin kecil yang menerangi di dalam kegelapan ini. Semakin gelap, lilin semakin terang. Kami menjadi bintang sehingga kami boleh menjadi saksi bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah orang yang sudah diselamatkan dari segala kenajisan dan dari segala persoalan permasalahan dosa. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, lewat Natal malam hari ini, biarlah kami terus semakin berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan perintahnya, khususnya amanat agung, untuk supaya di akhir zaman ini kami adalah alat-alat Tuhan yang memancarkan surat hidup Kristus, sehingga orang lain yang tidak diselamatkan boleh diselamatkan oleh karena hidup Kristus hidup di dalam kami semua. Terima kasih Bapa, kami terus memuji Tuhan, kami terus bersyukur, kami terus rindu, kami terus mau belajar supaya menjadi alat-alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih karena kami tahu tidak ada perkara yang besar adalah sebuah kemuliaan besar tatkala satu jiwa dimenangkan bagi Kristus. Itulah kerinduan Engkau memilih dan menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati kami semua sore hari ini. Berkati kekristenan kami, bukan hanya kekristenan yang semu, tapi kekristenan yang sejati, bahwa Kristus hidup di dalam kami dan kami boleh memancarkan cahaya Kristus itu bagi dunia seperti lilin kecil ini. Terima kasih, segala puji, hormat, dan kemuliaan. Sekali lagi kami mengucap syukur, berterima kasih atas karya yang terbesar. Engkau datang ke bumi, Engkau mati, Engkau bangkit, bahkan Kau menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Kau akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kami sebagai tamu-tamu yang terhormat. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, baik, lampu dinyalakan kembali.
lilin kita matikan ya, yang ini biar aja. Ya, baik saudara, kita akan sekarang memberikan persembahan. Yang bertugas untuk persembahan silakan. Sambil kita menyanyikan Mazmur 134. Ini lagu yang biasa disadur, lagu yang disadur biasa jadi doksologi ya. Ini versi aslinya, Mazmur 134. Saya minta saudara Richard doakan untuk gereja kita juga dan pemberitaan Injil di seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih setia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih-lebih Tuhan boleh melayakkan kami jemaat-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami sebagai jemaat-Mu menemukan esensi Natal yang sebenarnya. Dan kiranya ya Bapa, kami juga boleh menjadi terang bagi sesama kami di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu dan para pelayan yang telah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh memakai mereka dalam berbagai karunia dan talenta yang mereka miliki, sehingga mereka boleh melayani Tuhan sepenuh hati di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan limpahkan hikmat, anugerah, dan berkat-Mu bagi kehidupan mereka. Pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah-daerah terpencil, presiden kami berdoa Bapa di sorga, berikanlah hikmat kebijaksanaan baginya untuk boleh memerintah negara kami ke arah yang lebih baik lagi. Kami berdoa juga untuk seluruh pemerintah dari daerah-daerah pusat dan daerah-daerah terpencil. Bapa di sorga, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat dan kejujuran untuk boleh mengayomi seluruh masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, terlebih-lebih yang saat ini sedang merayakan akan kelahiran Juru Selamat kami Yesus Kristus, dengan berbagai kesulitan, berbagai hal yang mereka alami, terlebih-lebih adanya larangan untuk beribadah, merayakan akan kelahiran Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami mohon, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Sesama kami yang mengalami berbagai macam persoalan, yang mengalami berbagai macam intervensi dari pihak lain, karena nama Kristus Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka iman yang teguh, iman yang kokoh, untuk boleh berjalan bersama-sama dengan Kristus di dalam dunia ini.
Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, biarlah juga Tuhan yang memberkati seluruh gereja-gereja-Mu. Terlebih-lebih kami berdoa untuk GGRI dimanapun berada ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati GGRI boleh menjadi mimbar kebenaran pemberita firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan perintah daripada Tuhan. Kami juga teringat ya Bapa, bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bidang penginjilan maupun misionaris. Ya Bapa, mampukanlah mereka dalam berbagai kelemahan keterbatasan yang mereka miliki. Terlebih-lebih tantangan dalam medan pelayanan, dan terlebih-lebih juga tantangan dan penolakan yang mereka temukan di dalam medan penginjilan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan selalu semangat, spirit di dalam melayani Tuhan sepenuh hati. Kami mohon kepadamu ya Bapa, karuniakanlah kepada mereka hati yang mau taat dan setia untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami, dalam berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Kami percaya oleh karena Yesus Kristus yang telah lahir demi keselamatan kami, Engkau juga yang boleh menyelesaikan akan berbagai persoalan kami. Sebab Engkau adalah juru selamat satu-satunya bagi kehidupan kami, orang yang mau setia, taat dan percaya kepadamu. Kami juga berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani baik sebagai gembala gereja maupun yang melayani dalam bidang apologetika Kristen. Mampukan ya Bapa untuk betul-betul mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, inilah kehidupan kami, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke depannya hanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan, otoritas-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami, langkah demi langkah hidup kami, Tuhan yang menetapkannya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang bernatal di tengah-tengah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan Mazmur 134 tadi, ketiga bait. Yang sampai
Duduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.